Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membawakan materi pada kesempatan kali ini dengan judul penjadwalan jangka pendek. Pada pendahuluan, jadi apa yang pertama kita bayangkan ketika mendengar kata penjadwalan? Mungkin itu sesuatu atau bagaimana cara kita mengatur sebuah waktu. Dalam pengelolaan proses bisnis, mengolah sumber daya yang baik, input dan proses yang sudah tepat, dan tujuan yang sudah terjadi, itu tidak semata-mata itu tanpa adanya penjadwalan yang baik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini mari kita bahas bersama-sama apa itu penjadwalan, dan lebih intinya lagi, mari kita bahas tentang penjadwalan jangka pendek. Sebelum itu kita masuk pada pengertian penjadwalan. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, bahwa penjadwalan itu ya secara gampangnya itu adalah sebuah atau tata cara kita mengatur waktu, seperti itu. Untuk menurut para ahli sendiri, yaitu menurut Becker 1974, menurut pandangannya penjadwalan merupakan suatu proses untuk mengerjakan tugas-tugas menggunakan beberapa sumber yang sudah tersedia di waktu yang sudah ditentukan. Jadi penjadwalan itu merupakan suatu proses, melakukan suatu proses di mana waktu-waktu tersebut sudah ditentukan. Kemudian ada Pelindo. Menurut Pelindo tahun 2002, penjadwalan merupakan suatu proses dalam pengambilan keputusan yang memegang peran yang sangat penting dalam sistem produksi dan manufaktur. Pasti karena penjadwalan ini, ketika suatu kegiatan itu sudah terjadwal, maka kemungkinan besar kegiatan tersebut akan berjalan lancar. Ya, karena waktunya sudah diatur. Kapan waktunya mengerjakan ini, kapan waktunya mengerjakan itu, dan seterusnya. Itu. Adapun metode dalam penjadwalan itu ada 3. Yang pertama yaitu short-term sequential atau penjadwalan jangka pendek. Penjadwalan jangka pendek ini adalah penjadwalan yang kisaran waktunya itu sekitar 3 bulan atau bisa lebih sedikit. Jadi seperti itu. Yang kedua itu ada medium term sequential atau penjadwalan jangka menengah. Untuk penjadwalan jangka menengah sendiri itu kisaran waktunya itu sekitar 3 sampai 8 bulan, seperti itu. Yang ketiga itu ada long term sequential, penjadwalan jangka panjang. Untuk penjadwalan jangka panjang sendiri ini, itu kisaran waktunya itu sekitar 8 bulan lebih. Jadi seperti itu. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian penjadwalan jangka pendek. Menurut Richard Marker, penjadwalan jangka pendek merupakan tugas harian dan pengaturan kegiatan dalam jangka waktu yang pendek. Biasanya ini memerlukan seminggu atau bulanan. Tujuannya untuk memastikan pelayanan dan kelancaran produksi dalam mempertimbangkan ketersediaan, prioritas tugas, sumber daya yang ada, dan batas waktu. Sedangkan menurut James O'Brien, penjadwalan jangka pendek merupakan proses di mana mengalokasikan sumber daya dalam jangka waktu terbatas. Tujuannya untuk memenuhi target produksi dan memenuhi permintaan dengan efisien. Sedangkan menurut Herman dan Nurmajudin 2005, penjadwalan itu dibagi menjadi 2, yaitu penjadwalan jangka pendek dan penjadwalan jangka panjang. Sedangkan untuk penjadwalan jangka pendek sendiri merupakan perencanaan yang terarah dan cepat dengan
pekerjaan yang efisien dan efektif. Nah, di sini ada beberapa sifat-sifat atau tujuan umum dari penjadwalan jangka pendek, seperti memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada, seperti peralatan, ruang produksi, dan tenaga kerja. Yang kedua yaitu memastikan bahwa layanan atau produksi yang dilakukan sudah sesuai dengan permintaan dan target waktu yang ditetapkan. Yang ketiga, mengurangi waktu tunggu dan menghindari penumpukan prasarana yang berlebihan. Yang kedua di sini adalah isu-isu penjadwalan. Waktu operasi berkaitan dengan penjadwalan. Berbagai isu yang berkaitan dengan penjadwalan diantaranya dalam penjadwalan mundur dan maju. Untuk penjadwalan mundur ini dimulai dengan menjadwalkan operasi finansial, diawali dengan jatuhnya tempo tanggal terlebih dahulu. Biasanya penjadwalan mundur ini dilakukan oleh perusahaan manufaktur, sedangkan untuk penjadwalan maju memulai jadwal segera ketika persyaratan itu sudah diketahui. Biasanya banyak dipergunakan dalam klinik ataupun rumah sakit. Di dalam prakteknya sendiri, kolab antara penjadwalan mundur dan maju sering digunakan untuk dapat menemukan titik temu antara batas waktu pelanggan dan apa saja yang bisa terpenuhi. Nah, yang kedua ini penjadwalan kriteria proses. Teknis suatu penjadwalan yang sesuai atau valid tergantung pada sifat operasi, kompleksitas pekerja secara keseluruhan, dan volume pesanan. Pentingnya penempatan kepada masing-masing proses dibagi menjadi 4, yaitu menetapkan rata-rata waktu penyelesaian menggunakan cara meminimalkan waktu penyelesaian. Yang kedua ini menetapkan presentasi waktu fasilitas digunakan dengan cara memaksimalkan utilitas. Yang ketiga, menetapkan jumlah dari rata-rata pekerja di dalam sistem dengan cara meminimalkan persediaan barang dalam proses. Yang keempat, menetapkan rata-rata keterlibatan dengan cara meminimalkan waktu tunggu konsumen. Berikutnya adalah penentuan jadwal fasilitas pada proses yang difokuskan. Jadwal fasilitas yang terfokus dalam proses atau dikenal dengan fasilitas intermediate adalah sistem variasi volume dan rendah tinggi yang biasa temui atau dijumpai di organisasi jasa dan manufaktur. Sistem ini juga dikenal sebagai job shop atau proses intermediate. Bengkel kerja ini merupakan sistem yang dibuat sesuai dengan pesanan. Oleh karena itu, sistem ini harus satu, sebelum memberi pesanan ke suatu departemen, maka dilakukan pengecekan ketersediaan alat dan bahan baku. Yang kedua, menjadwalkan pesanan yang hampir segera datang tanpa harus mengganggu di kendala kapasitas pusat kerja individu. Yang ketiga adalah pengecekan kemajuan dan membuat tanggal jatuh tempo untuk setiap pekerjaan. Yang keempat, memberikan umpan balik kepada aktivitas produksi. Yang kelima, melakukan pengecekan barang dalam proses ketika pekerjaan bergerak menuju perusahaan. Yang keenam, memonitoring waktu operator dan menyediakan
statistik efisien pekerja untuk analisis distribusi tenaga kerja, upah, dan gaji. Baik, selanjutnya masuk pada pembahasan pembebanan atau loading pekerjaan. Loading pekerjaan disebut pembebanan, merupakan pekerjaan atau penugasan kepada pusat-pusat kerja dan juga dapat diartikan sebagai penugasan atau pekerjaan yang diberikan kepada operator atau kepada mesin. Beberapa pilihan untuk bagian karyawan operasi agar dapat mengatur dalam fasilitas kerja yaitu mencakup pada 6 bagian. Yang pertama itu meningkatkan kapasitas. Yang kedua yaitu untuk mengurangi dan meningkatkan input kepada pusat kerja. Yang ketiga yaitu memperbaiki kinerja karyawan. Yang keempat, pengendalian output atau input. Yang kelima yaitu diagram Gantt. Yang keenam yaitu metode penugasan. Selanjutnya, layanan penjadwalan karyawan dengan penjadwalan siklus. Penjadwalan siklus berfokus pada pengembangan variasi atau tidak konsistennya jadwal dengan minimum jumlah pekerja. Dalam kasus ini, karyawan ditugaskan secara shift yang telah mendapatkan waktu tertentu. Sejumlah algoritma atau teknik yang digunakan untuk penjadwalan sektor jasa pada saat kebutuhan staf itu bervariasi. Misalnya, bisa terjadi pada petugas perawat, polisi, pegawai, dan staf restoran. Manajer akan berusaha mengatur jadwal yang efisien dan tepat waktu untuk membuat pekerja menghabiskan banyak waktu di setiap bulan dengan rangka mengembangkan jadwal karyawan. Penjadwalan juga sering mempertimbangkan periode perencanaan yang lumayan panjang. Contohnya, pendekatannya bisa diterapkan tetapi sederhana yaitu penjadwalan siklus. Yang pembahasan terakhir yaitu peranan penjadwalan jangka pendek di perusahaan. Nah, penjadwalan jangka pendek di perusahaan ini adalah hal penting dalam membantu mengelola kegiatan operasional. Kegiatan penjadwalan jangka pendek di perusahaan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu mengurangi alokasi tenaga operator. Mengurangi alokasi tenaga operator adalah perusahaan bisa mengatur jadwal kerja operator bekerja saat yang paling dibutuhkan dan tidak berlebihan. Yang kedua yaitu mengoptimalkan penggunaan peralatan. Mengoptimalkan penggunaan peralatan yaitu agar karyawan menggunakan peralatan dengan semaksimal mungkin dan tidak mengatur jadwal penggunaan peralatan secara efektif dan efisien. Yang terakhir yaitu mengurangi penggunaan mesin produksi, yaitu dengan penjadwalan jangka pendek yang baik, maka perusahaan bisa mengatur jadwal penggunaan mesin produksi dengan optimal. Dengan demikian, penggunaan mesin tidak terbuang sia-sia. Sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.